Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang kembali di video bagian kedua pelatihan pemecahan masalah yang efektif. Seperti telah dijelaskan di video sebelumnya, sekarang kita akan membahas dua tahap berikutnya dari proses pemecahan masalah, yaitu tahap hasilkan solusi-solusi alternatif dan tahap evaluasi dan pilih alternatif solusi. Pada tahap hasilkan solusi-solusi alternatif, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Pertama, tunda evaluasi alternatif solusi awal. Saat Anda menemukan alternatif solusi yang pertama, jangan langsung mengimplementasikan alternatif solusi pertama tersebut tanpa mempertimbangkan alternatif-alternatif lainnya. Cari terlebih dahulu alternatif solusi lain yang memungkinkan untuk memecahkan permasalahan. Masih ingat dengan kasus Galih di video pertama? Jika kita kembali pada contoh kasus Galih, jangan langsung menyimpulkan bahwa pemecahan masalah Galih ini adalah dengan mencarikan hiburan untuk mengalihkan perhatian Galih dari masalah perceraian orang tuanya. Selanjutnya, ikut sertakan semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan alternatif solusi. Dengan mengikut sertakan pihak-pihak yang terlibat dan memahami permasalahannya untuk brainstorming atas masalah tersebut akan memudahkan Anda untuk menemukan alternatif solusi. Sebagai contoh pada kasus Galih, libatkan orang tuanya. Beritahu mereka bahwa Galih sangat terpukul dengan perceraian mereka dan Galih membutuhkan bantuan mereka. Libatkan teman-teman Galih untuk menjadi teman yang baik bagi Galih. Libatkan konselor sekolah yang bisa memberikan konseling rutin kepada Galih. Berikutnya, tentukan alternatif solusi yang konsisten dengan tujuan. Saat menemukan permasalahan, biasanya Anda sudah mengetahui tujuan akhir dari pemecahan masalah tersebut. Upayakan agar alternatif solusi yang diambil mengarah ke tujuan tersebut dan konsisten untuk mencapai tujuan. Misalnya, jika tujuan akhirnya adalah membantu Galih konsentrasi dengan pelajarannya, alternatif solusi apa yang tepat? Mungkin Galih membutuhkan bantuan konselor untuk membantu ia memproses emosinya dan memberikan teknik-teknik praktis supaya ia bisa berkonsentrasi pada pelajarannya. Orang tua Galih juga bisa dilibatkan dengan meminta mereka mengajak Galih bicara tentang permasalahannya. Dan terakhir, tentukan alternatif solusi jangka pendek dan jangka panjang. Saat menghadapi permasalahan, alternatif solusi jangka pendek akan digunakan untuk menyelesaikan masalah sesegera mungkin. Sedangkan alternatif solusi jangka panjang digunakan agar masalah tidak berulang di masa yang akan datang. Seperti pada kasus Galih, alternatif jangka pendeknya adalah mengontrol proses belajar Galih melalui tutor misalnya. Akan tetapi, jangka panjangnya, Galih sendiri harus menguasai keterampilan mengelola emosi dan teknik mengatur prioritas kehidupannya. Di tahap ketiga merupakan tahap evaluasi dan pilih alternatif solusi. Di tahap ini, Anda perlu melakukan hal-hal berikut. Pertama, mengevaluasi alternatif solusi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Lakukan evaluasi terhadap setiap alternatif solusi. Catat kelebihan dan kekurangan setiap alternatif solusi dan buat skema penilaian terhadap setiap solusi. Kedua, pilih solusi yang sudah dievaluasi. Pilih solusi yang paling memungkinkan menjadi solusi terbaik berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang Anda lakukan sebelumnya. Dan ketiga, nyatakan alternatif solusi yang dipilih secara eksplisit. Mari kita terapkan pada kasus Galih.
Untuk tahap evaluasi, lakukan evaluasi setiap alternatif solusi yang bisa dilakukan terhadap masalah Galih ini. Misalnya, contoh alternatif solusinya adalah meminta Galih menghadiri konseling rutin, menugaskan tutor untuk membantu Galih belajar, meminta orang tua mengajak Galih berbicara tentang masalahnya, dan membentuk kelompok belajar bagi Galih sehingga ia tidak merasa sendiri. Pilih solusi terbaik yang sudah dievaluasi. Manakah dari setiap alternatif solusi tersebut yang dinilai paling memungkinkan bagi kasus Galih ini? Misalnya, kita putuskan bahwa yang terbaik adalah konseling rutin bagi Galih, dan orang tuanya perlu dilibatkan mengajak Galih berbicara. Nah, rekan guru, demikianlah penjelasan mengenai tahap kedua dan ketiga pada proses pemecahan masalah. Di video bagian ketiga nanti, kita akan mempelajari tahap keempat dari proses pemecahan masalah dan apa saja elemen kunci dalam proses pemecahan masalah. Salam luar biasa, terima kasih.